Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Cucu Suryani, Ibu guru baru di sekolah kalian. Untuk semester ini, Ibu mengajar matematika kelas 7 dan kelas 8. Baik, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kita temui. Perhatikan di sini. Yang pertama, misalkan perbandingan tinggi badan. Tinggi badan Bambang dan Ahmad. Di situ sudah terlihat ya, Bambang memiliki tinggi badan 170 cm dan Ahmad memiliki tinggi badan 160 cm. Kemudian bandingkan mana yang lebih banyak, jambu atau apel. Bisa dilihat ya, silakan dihitung. Jambunya ada 5, apelnya ada 10. Kemudian yang ketiga, perbandingan berat badan. Di sini ada Ani dan Nia. Ani memiliki berat badan 45 kg dan Nia memiliki berat badan 35 kg. Masih banyak dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan. Contoh, misalkan kita akan membandingkan umur. Kita amati contoh tersebut. Ya, pada tahun 2020, umur Hilma 9 tahun dan umur ayahnya 36 tahun. Maka, perbandingan antara umur Hilma dengan ayahnya adalah kita bandingkan umurnya 9 banding 36. Jadi, rasio umur Hilma dengan ayahnya adalah 1:4. Rasio ini sama saja dengan kita menyederhanakan perbandingannya. 9:36 itu apabila kita sederhanakan dengan EPB-nya, yaitu dengan membagi bilangan yang sama, yaitu 9, maka rasionya adalah 1:4. Sehingga kesimpulan perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama yang dihubungkan dengan tanda titik dua, baik berupa pecahan ataupun berupa persen. Perbandingan hanya dapat dilakukan pada besaran yang sejenis dan satuannya sama. Bentuk perbandingan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Seperti tadi, umur Hilma dengan ayahnya. Awalnya perbandingannya itu 9:36. Kita sederhanakan menjadi 1:4. Oke, selanjutnya. Perbandingan dua besaran. Contoh, misalkan di sini ada Jihan dan Gina. Tinggi badan Jihan adalah 140 cm, dengan tinggi badan Gina adalah 120 cm. Tentukan perbandingan antara tinggi badan Jihan dan Gina. Itu soal yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Kais pergi ke rumah nenek dalam waktu 45 menit. Sementara Ujma sampai di rumah nenek dalam waktu 1 jam. Tentukan perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah nenek antara Gina dan antara Kais dan Uzma. Kita lihat di sini. Untuk soal yang pertama, Jihan memiliki tinggi 140 cm dan Gina memiliki tinggi 120 cm. Karena sudah mempunyai satuan yang sama yaitu cm,
Maka perbandingan tinggi badan Jihan dan Gina tinggal dibandingkan saja. 140 banding 120 sama dengan 7 banding 6. Sama-sama dibagi 20. 140 dibagi 27, 120 dibagi 20 hasilnya 6. Maka perbandingannya adalah 7 banding 6. Untuk soal yang kedua, case dengan ujma. Case 45 menit, sedangkan ujma 1 jam. Karena satuannya belum sama, kita samakan dulu menjadi menit. Sehingga perbandingan waktu yang dibutuhkannya adalah 45 menit banding 1 jam. Sama dengan 45 menit banding, kita rubah 1 jam itu jadi 60 menit. Jadi perbandingannya adalah 45 banding 60. Kita sederhanakan menjadi 3 banding 4. Dengan dibagi 15 karena EPB dari 45 dengan 60 adalah 15. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 4. Selanjutnya, untuk jumlah dan selisih pada perbandingan. Diketahui A banding B sama dengan 3 banding 7. Jika jumlah A dan B adalah 20, maka hitunglah nilai A dan B. Kemudian soal yang kedua, jika diketahui A banding B sama dengan 3 banding 7, jika selisih B dan A adalah 8, maka hitunglah nilai A dan B. Perhatikan, untuk menyelesaikan soal ini, kalian lihat perbandingannya terlebih dahulu. A banding B sama dengan 3 banding 7. Untuk soal nomor pertama, jumlah perbandingannya itu 3 ditambah 7. Berapa? Berarti 10. Maka nilai A adalah 3. 3 dari mana? 3 itu adalah nilai yang dimiliki, perbandingan yang dimiliki oleh A. Berarti 3 per jumlah perbandingannya. Tadi 3 tambah 7 dikali jumlah dari soal. Diketahui jumlah pada soal jika A dan B dijumlahkan adalah 20, maka dikali 20. Sehingga hasilnya adalah 3 per 10 dikali 20, maka hasilnya adalah 6. Untuk menjawab yang B, sama. Karena perbandingan yang dimiliki oleh B adalah 7, maka 7 per 10 dikali 20 hasilnya adalah 14. Sehingga diperoleh nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 14. Kemudian soal yang kedua, jika selisihnya adalah 8, kita lihat perbandingan A dengan B adalah 3 banding 7. Maka selisihnya adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Sehingga untuk mencari nilai A, maka 3 per selisih yang perbandingannya, yaitu 7 dikurangi 3, dikali, lihat di soal berapa selisih sebenarnya. Di situ diketahui selisihnya ada 8. Maka untuk mencari nilai A adalah 3 per 7 dikurangi 3 dikali 8. Maka hasilnya adalah 6. 3 dibagi 4 dikali 8 hasilnya, maka memperoleh hasil 6. Kemudian untuk mencari nilai B, sama seperti tadi ya, 7 per selisih perbandingannya 7 dikurangi 3 dikali 8 sama dengan 14. Sehingga diperoleh nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 14. Kita lanjutkan dengan perbandingan senilai. Sebelumnya kita amati dulu, misalkan ibu membeli 2 kg jeruk dengan harga 70.000. Berapa yang harus ibu bayar jika ibu membeli 5 kg jeruk? Di sini adalah perbandingan senilai. Disebut dengan perbandingan senilai jika 2 buah perbandingan atau 2 buah jenis yang akan kita bandingkan itu senilai. Artinya, jika salah satunya diperbesar,
maka yang satunya lagi menjadi besar nilainya. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Jika harganya 5 kg, jika harga misalkan 5 kg tersebut adalah X, maka kita bandingkan 2 kilo 70.000, maka 5 kilo adalah X. Kita kali silang, 2 dikali X sama dengan 70.000 dikali 5. Sehingga diperoleh X adalah 70.000 dikali 5, 350.000 dibagi 2, hasilnya 175. Jadi harga 5 kg jeruk tersebut adalah 175.000. Kita juga bisa menggunakan tabel. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini banyaknya jeruk dengan harga. Maka jika banyaknya jeruk 2 kilo, harganya 70.000. Berapa harga jika jeruknya 5 kilo? Tadi sudah kita selesaikan, jawabannya adalah 175.000. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Contoh di sini dalam mengerjakan sebuah proyek rumah. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 hari? Kita bisa simpulkan, apabila pekerjaan tersebut 12 orang selesai dalam waktu 20 hari. Kalau 6 orang, berapa hari yang dibutuhkan? Kira-kira harinya nambah banyak atau nambah sedikit? Ya, pasti kalau jumlah yang kerjanya lebih sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Itulah disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi jika salah satu diperbesar, maka satuan yang lainnya akan diperkecil. Sama seperti kebalikannya. Jika diperkecil atau dikurangi jumlah pekerjanya, maka waktu yang akan dibutuhkan akan semakin banyak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan perbandingan. Berarti jika kita menggunakan tabel, kita tulis bahwa banyaknya pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Jika 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Jika 6 orang, waktu yang dibutuhkan misalkan H. Sehingga kita tulis perbandingannya 12/6 sama dengan 20/H. Karena berbalik nilai, maka salah satunya dibalik. Sehingga perbandingannya 12/6 sama dengan H/20. Kita kali silang, 6 dikali H sama dengan 12 dikali 20. Maka nilai H adalah, kita hitung 12 dikali 20, 24, dibagi 6, hasilnya 40. Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang. Itulah tadi materi kita untuk pertemuan pertama. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan Ibu via WA atau Google Classroom. Silakan dipelajari lagi materinya dan silakan mencoba untuk menjawab soal yang Ibu berikan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.